Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Brian Reza Pahlevi dengan NIM 22832300029. Saya akan membuat video berbagai aliran filsafat pendidikan dan link and match dengan dunia kejuruan. Video ini dibuat untuk mengampu mata kuliah pendidikan teknologi vokasional yang dibimbing oleh dosen Bapak Faktur Rahman. Di sini kita akan membahas tentang berbagai aliran filsafat pendidikan dan bagaimana hubungannya dengan pendidikan kejuruan. Yuk, kita lihat bagaimana teori-teori ini membentuk cara kita mempersiapkan tenaga ahli di masa depan. Yang pertama yaitu adalah aliran realisme. Dalam filsafat pendidikan berkeyakinan bahwa dunia nyata dan hukum-hukumnya eksis secara objektif dan terpisah dari pikiran-pikiran manusia. Pendidikan dalam pandangan realisme bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang dunia nyata melalui pendidikan ilmiah dan pengalaman yang nyata. Hubungannya apa sih dengan dunia kejuruan? Dalam pendidikan kejuruan, realisme tampak berfokus pada keterampilan teknis kejuruan yang relevan dengan kebutuhan di industri nyata. Kurikulumnya juga ini ikut menyesuaikan dengan dan didesain menguasai keterampilan sesuai dengan standar industri, teman-teman. Mengutamakan praktek, observasi, dan eksperimen di dunia nyata. Realisme juga percaya bahwa dunia nyata itu eksis. Arti eksis yaitu ada, objektif, terpisah dari pikiran manusia. Dalam pendidikan kejuruan, realisme juga terlihat jelas melalui fokus keterampilan teknis yang nyata. Yang kedua, ada aliran idealisme. Pentingnya pikiran, ide, nilai-nilai moral, dan prinsip spiritual dibandingkan dunia material. Ini bertentangan dan sangat berjauhan dengan aliran tadi yang kita sebutkan yaitu realisme. Dalam idealisme bertujuan mengembangkan karakter, nilai etis, dan kebenaran universal dalam peserta didik, teman-teman. Hubungan dengan pendidikan kejuruan, meskipun pendidikan kejuruan bersifat kepada hal yang teknis dan praktis, idealisme tetap berperan penting, terutama dalam membentuk sikap kerja. Akhirnya output dari dunia kejuruan atau pendidikan kejuruan nanti, prinsip idealisme ini berfokus pada outputnya ketika kalian bekerja gitu, teman-teman, dan berkomitmen menciptakan pekerja ataupun karyawan yang memiliki sikap profesionalisme, berkomitmen terhadap kualitas dan segala macam pekerjaan yang akan dikerjakan. Selanjutnya ada aliran idealisme. Idealisme ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral, prinsip etis, dan kejuruan tidak hanya soal keahlian. Yang ketiga yaitu ada esensialisme. Dari katanya aja esensial gitu, seperti eksklusif. Berpendapat bahwa pendidikan harus menekankan pengajaran pada mata pelajaran dasar dan keterampilan fundamental yang esensial. Fundamental berarti awal ataupun fondasi dari segi kehidupan peserta didik. Hubungannya apa sih esensialisme ini dengan pendidikan kejuruan, teman-teman? Dalam konteks pendidikan kejuruan, esensial terlihat dalam upaya menanamkan keterampilan dasar secara disiplin dan sistematis. Karena yang tadi sempat dimention oleh saya sendiri, fundamental yang esensial dalam kehidupan, teman-teman. Ini ada selanjutnya pragmatisme. Pragmatisme itu apa? Bahwa dia menyebutkan bahwa kebenaran harus dinilai berdasarkan keberhasilan dalam aplikasi praktis. Kita garis bawahi dalam aplikasi praktis. Pendidikan juga harus berbasis pengalaman langsung dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hubungannya apa sih dengan dunia kejuruan? Pragmatisme menjadi landasan utama pendidikan kejuruan yang berorientasi pada learning by doing.
Pendidikan ini mengutamakan pembelajaran melalui praktik langsung, belajar oleh melakukan, yang berarti belajar karena kita praktik. Pemecahan masalahnya dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar di dunia kerja. Kemudian pragmatisme ini juga menilai kebenaran berdasarkan aplikasi praktis. Kita garis bawahi aplikasi praktis. Pendidikan kejuruan dipengaruhi prinsip ini, learning by doing. Siswa melalui praktik nyata dan pemecahan masalah di dunia kerja. Itu jadi kita bekerja dan kita mencoba belajar karena kita melakukan. Yang selanjutnya ada rekonstruksionalisme. Dari katanya aja udah panjang, tapi menurut teman-teman itu apakah berbeda dengan sebelum-sebelumnya? Oke, aku bahas bahwa pendidikan harus digunakan sebagai alat memperbaiki masyarakat, menghadapi masalah sosial dan mendorong perubahan sosial. Dan apa sih intinya dari rekonstruksionalisme dengan pendidikan kejuruan gitu kan? Pendidikan kejuruan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknis, lagi-lagi tidak hanya berfokus pada penguasaan teknis, tapi juga kesiapan berinovasi. Itu intinya teman-teman, kesiapan berinovasi, memperbaiki dan berkontribusi terhadap perkembangan sosial dan industri gitu. Jadi kalau aku garis bawahi pada kesiapan inovasi, memperbaiki, kontribusi, yaitu ada menilai, meniru, dan memodifikasi. Rekonstruksionalisme juga beranggapan memperbaiki masyarakat. Pendidikan kejuruan juga membekali siswa untuk tidak hanya menguasai teknologi, tapi juga berinovasi, berwirausaha, dan menjadikan agen perubahan sosial, agent of change. Yang selanjutnya ada aliran filsafat pendidikan, yaitu progresivisme, berpendapat bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan peserta didik, perubahan zaman. Pendidikan diarahkan pada kebutuhan minat, pengembangan kreativitas peserta didik. Itu jadi progresivisme yaitu dari katanya aja progresif, berarti yaitu selalu ke depan, progresif. Kalau kita lihat di komentator bola yaitu umpan progresif ke depan, yaitu berarti umpannya dia selalu ke depan. Pendidikan ini juga dalam secara filsafat berarti peserta didik dan pendidik harus mengikuti perkembangan zaman. Progresivisme juga mendorong pendidikan kejuruan untuk terus adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan dasar, serta memperlihatkan minat siswa. Pembelajaran difokuskan pada pengembangan problem solving, kreativitas, dan inovasi. Itu intinya dari progresivisme, berbeda dengan yang tadi yaitu rekonstruksionalisme. Selanjutnya ada aliran filsafat positivisme. Positif banget nih pandangannya. Apa sih positivisme itu terhadap dunia kejuruan atau link and match-nya? Bahwa progresivisme berpengetahuan yang sahih hanya bisa diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan metode ilmiah. Nah itu pentingnya kita sebagai kaum intelektual, kita nggak boleh asal omong-omong aja tanpa harus ada observasinya ke lapangan, melakukan eksperimen dan metode ilmiah yang sesuai dengan apa yang kita akan bicarakan. Dalam hal pendidikan kejuruan, pendekatan positivisme digunakan untuk pelatihan eksperimen, pengukuran performa alat, dan standar industri berbasis data empiris. Nah, di situ poinnya, teman-teman. Berarti dapat dikatakan secara garis besar positivisme ini melalui pelatihan yang berbasis eksperimen. Tadi observasi masuk tuh, pengukuran dan performa alat. Berarti kan secara terbaharui terus dan menerus gitu alat perkembangan zaman, dan standar-standar industri juga berbasis data empiris, bukan hanya berbasis
kata si anu, kata aslep, ataupun kata dosen gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada parenialisme. Percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada prinsip dasar dan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yaitu luas, yang abadi dan tidak pernah berubah, seperti logika, etika kita, dan filsafat klasik. Pendidikan kejuruan yang pada dasarnya mengikuti perkembangan teknologi tetap memerlukan fondasi nilai abadi seperti kejujuran. Nah, itu yang harus ada di dalam fundamental manusia, teman-teman. Diri kita pribadi masing-masing, kejujuran, kerja keras, tanggung jawab. Nah, tanpa nilai-nilai ini, keterampilan teknis saja nggak cukup. Karena dapat kita tahu, banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang bagus secara kerjanya, secara pengetahuannya, tapi secara fundamental universalnya, secara dalam diri dia pribadi tidak ada terdapat nilai kejujuran. Kerja keras oke, mungkin karena dia butuh ini karena kerja keras. Tanggung jawabnya hanya sebagai tanggung jawab pekerjaan saja, tidak hanya tanggung jawab secara sosial yang dia emban. Nah, secara garis besar itu. Yang terakhir ada aliran filsafat empirisme. Dari kata empiris berarti yaitu menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, pengalaman kita diri sendiri nih. Belajar berarti mengalami langsung dan mengamati. Dari kata empiris yaitu melalui pengalaman yang sudah kita lakukan di kehidupan sebelumnya ataupun hari-hari sebelumnya. Hubungan dengan pendidikan kejuruan yaitu empirisme mendukung pendekatan hands-on dalam pendidikan kejuruan. Siswa belajar melalui praktik langsung, trial and error, dan pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Itu tadi beberapa aliran filsafat pendidikan yang dapat aku sharing ke teman-teman. Sekian saja video tentang aliran filsafat pendidikan yang link and match dengan dunia. Segitu saja video yang dapat aku bahas tadi, berbagai aliran filsafat pendidikan dengan link and match dunia kejuruan. Bye bye.